Dalam video amatir, seorang pelaku curanmor berusia 23 tahun babak belur di amuk massa di kawasan Pondok Benowo Indah, Surabaya. Pelaku bersama temannya melancarkan aksi pencurian motor di depan rumah warga perumahan Dreamingland, Benowo. Aksi para pelaku ketahuan pemilik motor yang berteriak meminta tolong warga. Satu pelaku ditangkap warga, sementara satu pelaku lainnya melarikan diri. Warga sempat emosi dan memukul pelaku hingga babak belur sebelum diserahkan ke polisi. Lari ke pintu rel, ternyata ada palang kereta api. Dia putar balik, terus kenanya itu di depan sana itu Pak, di Indomaret. Nah, habis itu jadi masalah Pak, sama orang-orang itu. Sudah berapa lama, tunggu polisi lama, dia dibawa lari lagi ke sini. Yang satu tuh loncat, satunya lari. Pelaku merupakan warga Madura, sudah diamankan di Polsek untuk diproses lebih lanjut. Temukan barang bukti berupa roda 2, yang mana dalam roda 2 tersebut sudah berisi kunci T, kemudian beberapa STNK, dan juga kunci-kunci lainnya yang digunakan memang untuk melakukan aksinya. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan pencurian motor yang diduga sudah berulang kali beraksi di wilayah Surabaya Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pelaku pencurian besi tak berkutik, bahkan menjerit histeris saat tim unit Jatandra Satreskrim Polres Asahan menangkapnya saat tengah tertidur pulas. Pelaku berusaha melawan petugas yang sempat tak mengakui perbuatannya. Baju yang dipakai. Di tempat terpisah selanjutnya tim langsung mengamankan rekan pelaku yang turut melakukan pencurian besi. Setelah dilakukan interogasi, pelaku mengakui perbuatannya mengambil besi dan peralatan dalam ruko. Pelaku juga mengaku menjual barang curian pagar besi sebesar Rp900.000. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga Rp50 juta. Pada saat mereka melakukan pencurian, awalnya mungkin mencuri besi-besi, namun di dalam ruko tersebut juga korban kehilangan mesin cuci dan kabel-kabel listrik yang berada di dalam. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Saling kejar dan adu jotos mewarnai jalannya pertandingan sepak bola Tarkam di Kecamatan Kota Nopan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Jumat sore. Para penonton maupun supporter masuk lapangan mengejar para pemain hingga ofisial masing-masing tim saling adu jotos. Kericuan ini terjadi pada pertandingan final antara klub Anduring Singegu menghadapi klub Pasar Maga. Kericuan dipicu karena aksi main kasar para pemain dari masing-masing tim saat kedudukan 1-0 untuk kesebelasan Anduring. Karena tak bisa dikendalikan, panitia akhirnya menghentikan jalannya laga dan diputuskan tak ada pemenang dalam laga kali ini. Pertandingan hari ini kita hentikan ya, mengatur waktu dengan posisi post major dia. Post major itu cuaca dan rasa kenyamanan. Ya. Kericuan akhirnya mereda setelah kedua tim dinyatakan menang bersama. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Menyapa dengan panggilan sayang di media sosial, nyawa seorang warga di Pulau Gili, Ketapang, Probolinggo, Jawa Timur melayang. Kurang dari 24 jam pelaku ini berhasil diamankan ke Mapolres Probolinggo. Inilah pelaku pembunuhan warga Pulau Gili, Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur saat diamankan jajaran Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Keduanya diamankan lantaran diduga telah melakukan penganiayaan berujung kematian terhadap korban bernama Riki. Aksi tersebut terpicu saat salah satu pelaku menemukan chat mesra dan panggilan sayang di media sosial istrinya yang dilakukan korban. Pelaku yang geram menemui korban dan sempat terjadi adu mulut. Tak berselang lama pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan gunting di bagian punggung dan paha belakang. Sementara rekan pelaku memukul korban sebanyak 4 kali dengan tangan kosong.
itu akan kita dalami lagi apakah terjadi perselingkuhan atau tidak. Tapi sementara motif yang menjadi motif dari si tersangka itu adalah ketika dia melihat chat dari si korban kepada istrinya yang bernada menggoda. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa handphone, senjata tajam jenis gunting, dan pakaian korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak penyandang disabilitas mental tewas dikeroyok warga. Korban ini dihakimi massa karena dituduh telah mencuri. Isak tangis pihak keluarga pecah saat melihat Rido, 15 tahun, tergeletak tak bernyawa di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta. Remaja disabilitas yang duduk di bangku kelas 8 sekolah luar biasa di Purwakarta ini mengalami koma usai dikeroyok sejumlah warga di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang pada 4 November 2025. Menurut keterangan sejumlah saksi, korban dikeroyok lantaran dituduh telah melakukan pencurian. Meski korban sempat dirawat, namun kondisinya tak kunjung membaik hingga akhirnya meninggal dunia. Kami dari keluarga Rido ya minta keadilan aja lah, Pak. Selama ini biasa keluar rumah sendiri atau gimana, Pak? Iya sih, memang suka keluar gitu kan. Tapi nggak ada kasus apa-apa, Pak. Selama dia pergi 4 hari, mau berapa hari nggak ada kasus apapun, Pak. Baru kali ini gitu di Karawang gitu. Atas peristiwa ini, pihak keluarga pun menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus ini ke Polres Karawang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan penyergapan rumah pelaku penembakan penjual bakso di Lok Semawe, Aceh. Sementara 3 pelaku lainnya ini masih buron. Polisi melakukan penangkapan pelaku penembakan terhadap penjual bakso warga desa Alulim, Balangmangat, Kota Lok Semawe, Aceh. Pelaku penembakan warga Lancang Barat, Aceh Utara ditangkap di Kabupaten Kota Juang, Kabupaten Biren. 1 pelaku diamankan dengan 1 pucuk senjata pistol jenis FN beserta 3 butir amunisi aktif. Pelaku berdalih penembakan ini karena utang piutang transaksi narkoba jenis sabu senilai 90 juta rupiah. Namun pelaku tidak merencanakan membunuh korban, dirinya hanya suruhan dan tidak ada niat untuk menembak korban. Pak, kami membahas, Pak, semua pelakunya dan semua yang menyuruh saya, Pak. Tolong bantu saya pihak wartawan. Ya, tolong bantu saya, Pak. Berarti kita disuruh sama orang nih? Saya tidak ada niat untuk menembak almarhumah. Dari pertanyaan polisi terhadap pelaku telah merencanakan untuk kabur ke negara Singapura. Kemudian di jembatan tersebut terjadi cekcok. Di jembatan tersebutlah korban dieksekusi dengan menggunakan senjata api, ya, laras pendek. Korban ditembak 2 kali, ya, 1 mengenai lengan, kemudian 1 lagi luka mengenai leher, tembus ke kepala. Pelaku dan barang bukti diamankan di Polres Lok Semawe guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Lok Semawe, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan.